Oke guys, ketemu lagi tentu dengan jak Volta ini. Jadi ini sudah diganti kondensor ya. Totalnya ini berapa ini? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ditambah 1 20 U ini ya, Modena yang 200 liter 20 U ya, masuk sebenarnya. Tapi ini tidak dingin, hanya di bagian ada adem. Nah, saya akan tes ini filter. Oke, ampere ini 1, kompresor hidup tapi lirih, ampernya 1 ya. Kemudian ini pengisiannya. Oke. Kemudian ini filternya seperti ini. Jadi jelas ini bukan, saya akan tes apakah ini mampet atau tidak, karena ini tidak hangat tapi ini ada basah. Ini ada basah. Saya akan buka di freon. Apakah ini mampet? Ini yang namanya mampet ini. Ya. Anda bisa lihat. Ini yang namanya mampet. Di dalam tidak bunyi, ini freon ini. Jadi ini yang namanya freon ini. Ini kalau mampet seperti ini, apakah ini? Oke, jangan ini. Kalau mampet seperti ini, apakah ini di filter apa di kapiler masalahnya? Saya akan tes untuk Anda ini. Sebenarnya di filter saya akan potong, kemudian kapiler ini akan ngisep atau tidak. Jadi hanya potong 1 titik saja. Ini masih itu. Jadi ini yang namanya mampet itu. Anda bisa saksikan itu. Tidak masuk ke kapiler. Ini luar biasa, bukan bocor itu. Itu mampet. Sudah pasti mampet. Caranya, saya akan tes apakah di filter apa di kapiler. Kalau kasus seperti ini, luar biasa, mampet nyolok terus. Saya akan lacak bahwa ini di kapilernya. Caranya nih Anda lihat ini nih, hanya 2 titik berarti potong vakum. Ini dibolongin ini kapiler yang masuk naik ke atas. Ini posisi nyolok ya. Saya akan tes dengan metil ini. Oke. Jadi 2 potong titik ini jadi pres dan kapiler lainnya. Ini jelas bukan bocor ini. Ini buntu ini. Saya akan tes. Kalau mampet ini dicolokin terus menerus, apakah sampai ke filter ini, si oli.
karena nyolok terus ngisap bisa naik. Tuh, mampet dicolokin terus. Jelas ini faktanya, ini bukan bocor karena Feren masih benar, tapi ini jelas mampet dicolokin terus. Saya akan tes apakah ini ngisap atau tidak ini. Hanya potong 2 titik. Oke, ini garis yang untuk patokan. Bentar. Garisnya lagi. Sebentar, saya akan menggunakan korek. Dot ini sama sekali tidak, ini luar biasa. Oke, saya akan menggunakan trik lain. Sebentar, saya akan isi metil ini, penasaran ini yang nggak bener. Yang nggak bener ini apanya? Nyedot apa tidak ini? Nggak ada tutup metil. Nyedot mereka. Nyedot apa gue? Ngajuntung apa? Ini sama sekali tidak ini, ya. Sama sekali tidak nyedot ini. Oke guys, tutup dulu videonya. Saya akan menggunakan trik lain, apakah ini bisa atau tidak. Oke guys, oke, saya potong, ya. Sudah saya potong filter dan saya akan alihkan. Saya potong pipa balik. Ireng bisa. Apa? Anu, mboten ngopi, Bu. Mboten. Iki kersane mawon. Iki kenging, Bu. Ada pipanya iki ya. Apa ora ya? Gede kae, Bu. Tetep gede iki ya. Untuk panas. Paten isi aku lebih panas. Saya potong pipa balik ini. Jadi ini yang ke F-hub, kemudian ini kondensor yang filternya saya potong, saya sambung. Apa fungsinya? Saya akan tes dorong ini.
Kalau sudah seperti ini keluarnya di kapiler ini ntar ini. Jadi saya akan tes menggunakan cara ini apakah bisa atau tidak ini. Cara ini hanya berspekulasi. Oke, saya ulangi lagi nih. Dari pipa kondensor keluarannya ini tetap pres nyambung ke kompresor, kemudian keluar di filter ya. Filter dibuang, pipa isap atau balik ini dipotong. Saya masukin tekanan ini. Kalau sudah masuk ke evap, masuk ke dalam, kemudian akan keluar di kapiler. Apakah ini bisa atau tidak? Ini saya akan menggunakan langkah ini dulu nih. Kalau mentok mau tidak mau ini berbeda lagi, karena ini sudah pasti ini buntu tuh, ini yang namanya buntu luar biasa. Ini saya akan colokin. Ini angin masuk ya. Soalnya ini ada yang bisa, ada yang tidak. Ini langkah ini tetap nggak keluar ada, dan saya akan tunggu juga kalau tidak keluar ini kompresor ini sampai bunyi berat baru saya cabut ini. Ini sudah 1,2 nih, ada tekanan 1,5 ini. Ini nekan terus masuk ke evap ya, dan terus akan cabut ini. Keluarnya ini tidak ada waktu tertentu, bisa lama bisa tidak, kan bahkan gagal ini. Oke, saya cabut ini. Saya biarin ini keluar atau tidak ini. Kalau keluar ini beruntung, ini waktunya macam-macam, ada yang sedang, cepat, bahkan lambat, sampai kolab, bahkan ganti kapiler. Saya biarin, saya tunggu sampai berapa ini keluarnya. Bagong.
ora terus kian ekstrim. Super. Kalau Anda bisa tonton ini, Anda jadi seperti itu. Ini kalau mampet seperti ini, kapiler tidak mau masuk. Mau di flashing mode apapun, ini akan berdampak. Makanya saya akan mencari titik kapiler kulkas Modena ini, freezer Modena. Tuh caranya Anda bisa lihat. Ini super memang. Termasuk super membagongkan juga ini. Jadi nggak terlalu merusaknya, tidak terlalu parah sebenarnya.
Kuatin. Mic gue. Oke guys, ini konten akurat untuk para pemula. Kalau si freezer box ini modena ini, saya kebobolan ini. Jadi mengadakan langkah ini berarti sudah 1 jam kurang. Kapiler ini tidak ngalir ini. Murni buntu kapiler. Sudah saya bongkar. Oke. Ini Anda ingat ini modena ini nih. Oke. Ini kapilernya di sini nih. Ini yang namanya kerjaan ini super membagongkan. Jadi kalau saya bilang tukang kulkas ini enak, ini konyol ini. Kalau pas mendapatkan seperti ini, makanya kalau ada komen ini gampang amat, enak saja ini. Saya nggak mau ngikut seperti itu karena prosesnya ini Anda bisa saksikan proses bongkar ini tadi. Saya akan tayangin pelan-pelan dan tangan pun saya tidak ada yang kena ini. Berarti ini super hati-hati. Sudah pasti saya pernah intinya, dan ini tidak disobek ini. Artinya ini ntar saya bisa lipat kembali ini, oke? Walaupun tidak rapih, ini luar biasa. Apakah ini mampet di kapiler? Awas ngebul. Apakah kapiler apa yang di dalamnya ini? Saya akan potong 5 cm misalkan. Ini keluar ini, yang masuk ke isap. Oke. Ini keluar, berarti yang murni kapilernya yang rapet ini. Ya. Sudah bisa ditembak apapun ini, rapet sepanjang 2 meter ini. Ini super ini. Yakin saja ini, kalau misalkan ini pasti dibawa pulang inden 7 hari ini. Karena apa? Ini rumit sekali nih kalau menurut saya, apalagi para pemula, karena ngelacak kapiler ini tempatnya di mana, nyobeknya dari mana. Kalau seperti ini sudah pasti jelas ini. Ini yang keluar angin dari isap, artinya kapiler yang masuk, tetapi yang kapiler yang ini harusnya ini keluar. Ini tidak keluar juga. Jadi ini sudah pasti mampet di tengah kapiler. Ini luar biasa ini. Anda bisa saksikan ini. Jajal mata yang jelas. Ini konten super ini. Nggak ada yang nayangin video seperti ini. Karena ini resikonya tinggi. Kemudian harus tahu selahnya. Kalau nggak tahu selahnya nih pasti ini mampus ini. Karena seperti ini nih. Ini berarti saya ganti kapiler nih. Pipa sepanjang misalkan 2 meter. Ya. Ini keluar, yang ke sana ke bawah ini tidak keluar, artinya mampet ini di titik tengah sepanjang 2 meter misalkan, atau 1,5 meter atau seberapa. Ini di antara titik tengah. Jadi dari ujung kapiler ini keluar ini. Mana bisa dilacak kalau seperti ini. Kalau tidak ganti pipa ini, mau diolah flashing kayak apapun, saya menjamin nih. Karena kalau kasus-kasus seperti ini, sudah pasti korosi di lubang pipa kapiler ini 0,31 kayaknya. Oke. Tuh Anda lihat. Ini keluar, berarti ini bolong. Yang rapat yang masuk ini. Yang masuk kemudian keluar di sini ini. Ini yang mampet ini. Titik ini sampai sini ini. Nggak tahu di mana ini. Intinya ini mampetnya di titik dari ini karena ini keluar kemudian sampai ujung sono. Walaupun ini hitam,
Ini bolong karena tadi datanya setelah dipotong ini keluar, berarti ini bolong, bukan di sini nih mampetnya. Tetap di kapiler sepanjang 2 meter. Ini 031 ini. Super banget. Lihat nih. Keringat sampai keluar, berarti ini proses menggunakan tingkatannya super. Mana ada konten seperti ini diunggah, ini sama dengan membongkar habis rahasia tentang dunia freezer. Bukannya dari mana, diapain, ngapain ini si tukang sepanjang waktu sampai harusnya ini kalau pemula ini pasti ini ada goresan di tangan. Oke? Anda saksikan saya akan ganti kapiler, tentu ini 031, saya akan panjang 2 meter misalkan 180 atau 2 meter. Saya akan ukur juga. Siang guys.